dari kelompok 3 sudah melakukan observasi di Rumah Sakit Mitra Sejati. Nah, kami di situ melakukan observasi tentang pengelolaan rekam medis yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, marilah saksikan video berikut. Hai, nama saya Nurul Hasan Haritonga dengan NIM 2107090016. Saya berasal dari program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Budaya. Halo, perkenalkan nama saya Renita Selana Enggolan dengan NIM 2107090021 dari jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Budaya. Hai, perkenalkan nama saya Cika Anki Ramadhani dengan NIM 2107090017 jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Budaya. Hai, perkenalkan nama saya Aulika Dwi Persila, NIM 210709023 dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Budaya. Hai, perkenalkan nama saya Elizabeth Rai dengan NIM 210709018 Prodi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Budaya. Perkenalkan nama saya Kelvin Obrian Natal Siringoringo dengan NIM 210709068 Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Budaya. Rumah Sakit Mitra Sejati, Medan adalah rumah sakit swasta yang berlokasi di Jalan A. Nasution nomor 7, Medan Johor, Sumatera Utara. Rumah sakit ini dikenal dengan fasilitas lengkap dan layanan kesehatan yang berkualitas,
menjadikannya pilihan utama masyarakat Medan dan sekitarnya. Beberapa layanan unggulan yang tersedia meliputi rawat jalan, rawat inap dengan berbagai kelas, unit gawat darurat UGD 24 jam, serta fasilitas diagnostik seperti radiologi dan laboratorium modern. RS Mitra Sejati juga menyediakan layanan spesialis dan subspesialis, termasuk kebidanan, bedah, kardiologi, dan rehabilitasi medis. Didukung oleh tenaga medis profesional dan peralatan canggih, rumah sakit ini berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan aman. Selain itu, RS Mitra Sejati terus berinovasi dengan menyediakan layanan pendaftaran online, pengembangan teknologi, dan program edukasi kesehatan untuk masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis dan berfokus pada kualitas, RS Mitra Sejati menjadi mitra kesehatan terpercaya di Kota Medan.
jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi mengenai mata kuliah rekam medis. Di sini kami ingin mewawancarai mengenai pengolahan rekam medis di klinik ini, Bu. Jadi kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana cara pengisian form pasien di klinik ini? Ini saya? Iya. Oh. Pakai ini sih, pakai status. Oh, status. Kayak mana ya? Pakai status pasien. Oh, kalau contohnya itu pengisian formnya, hal atau data apa aja yang dibutuhkan? Oh, biasanya anamnesa. Di situ nanti ada anamnesa, kemudian ada tempat diagnosa, kemudian tempat untuk pemeriksaan fisik, kemudian tempat untuk meletakkan terapi. Kemudian terakhir, ya udah paraf aja. Kayak gitu. Terus kalau sistem penyimpanan data rekam medis di klinik ini tuh masih manual atau sudah digital? Oh, udah digital. Oh, kalau udah digital, perangkat lunak atau alat teknologi apa yang digunakan? Pakai ASIS. Oh, itu aplikasi ya? Iya, aplikasi dari BPJS. Terus data rekam medis di klinik ini itu disusun atau diklasifikasikan berdasarkan apa, Bu, untuk mempermudah pencarian? Biasanya dari abjad sih. Terus Bu, tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan rekam medis biasanya apa aja? Kalau udah lama statusnya suka hilang. Iya, kelihatan dari nyarinya. Ya. Itu sebelum ini sih, waktu masih manual. Kalau udah digital sebenarnya kan udah gampang ya. Tapi kan beberapa hal belum pasti make itu gitu loh. Masih ada hal-hal yang belum semua dipakai digital. Ada masih yang pakai rekam medis yang model kertas gitu. Nah, jadi mungkin kesulitannya itu, kendalanya kalau yang pakai kertas itu yaitu statusnya kadang suka hilang. Jadi ketika pasien datang, ya kita buat kertas rekam medis yang baru lagi. Nah, akhirnya nanti dokternya jadi susah nih lihat rekam medis riwayat sakit pasien sebelumnya tuh apa gitu. Itu aja sih sebenarnya. Terus Bu, langkah-langkah yang harus diikuti jika pasien ingin mengajukan perubahan data dalam rekam medis itu biasanya apa aja? Ininya aja sih, KTP biasanya, kalau enggak kartu BPJS. Cuman kebetulan ini kan klinik umum ya, jadi biasanya pakai KTP. Nih. Terus berapa lama rekam medis disimpan setelah pasien tidak aktif? 10 tahun. 10 tahun. Terus, apakah berkas rekam medis di klinik ini dimusnahkan jika sudah tidak diperlukan lagi? Tapi kurang tahu ya. Tergantung ownernya. Berarti Ibu nggak tahu lah ya prosedur pemusnahannya itu Iya, bagaimana? tahu. Kalau itu aku nggak tahu di sini ya. Tergantung ownernya lah. Kalau proses pengembalian kembali berkas rekam medis jika ada pasien yang kembali berobat, Bu, itu gimana? Pengembalian dari mana? Pengambilan kembali retrieval berkas rekam medisnya jika ada pasien yang kembali berobat ke klinik ini. Kan masih disimpan di sini. Jadi diambil berdasarkan nama pasien yang tadi kan disusun berdasarkan huruf gitu. Terus bagaimana cara mengelola rekam medis pasien yang pindah berobat ke fasilitas kesehatan lain? Oh, itu biasanya dari aplikasi. Dari ASIS itu biasanya kelihatan mana yang pindah gitu. Tapi sebenarnya itu lebih cocok kalian tanya ke BPJS lah. Ini kalian salah pilih. Iya, karena ini kan klinik umum. Itu harusnya yang paling jelas itu ke klinik BPJS. Pertanyaan-pertanyaan lainnya harusnya ke klinik BPJS, karena ya di klinik BPJS yang ada pasiennya pindah. Kalau di sini ngapain mereka pindah? Gitu sebenarnya. Tapi ya udahlah.
harusnya, karena kalau kayak kami ya memang nggak ada pasien pindah, karena kan kami pasien umum dan pasien umroh. Kalau ke pasien BPJS atau ke klinik-klinik yang terima BPJS ya itu jelas. Nanti pertanyaan itu sesuai gitu. Jadi gimana cara klinik kalau misalnya ada pasiennya yang pindah gitu. Kalau kami ya gimana gitu. Nggak ada pasien yang pindah sebenarnya. Tapi biasanya ketahuannya itu dari aplikasi. Nanti pasiennya datang, kemudian kita cek nih nomor BPJS-nya. Nah, intinya sebenarnya setiap pasien yang datang berobat itu kita selalu lihat NIK, kalau enggak kartu nomor BPJS-nya. Nah, biasanya kalau memang dia pasien di situ akan tertera di situ bahwasanya adalah misalnya Paskesnya di Fatah Sehat. Tapi kalau misalnya memang dia udah nggak di situ lagi, nanti terlihat di ASIS itu, di komputer itu. Bahwasanya misalnya udah pindah nih ke klinik A gitu. Ya udah, nanti kita tinggal bilang ke pasiennya, Pak udah nggak di sini ya gitu. Tapi bagaimana proses mereka memindahkannya kita nggak tahu ya. Itu banyak hal lah itu di sana ya. Tapi intinya untuk tahu dia pindah atau tidak biasanya dari situ. Dari aplikasi tadi ya. Terus bagaimana proses pengaktifan rekam medis untuk jangka panjang di klinik ini? Pengaktifan biasanya Jangka panjang ke depan. kayaknya disimpan di ASIS juga lah. Berarti udah digital semua. Sebenarnya udah digital semua, itu makanya ada satu sistem dibuat sama BPJS namanya ASIS. Jadi di situ semua, atau primary care BPJS. Jadi di situ nanti semua disimpan, data-datanya, kemudian berapa jumlah pasiennya, dokter-dokternya, nama pegawainya, masalah pengaktifan juga sebenarnya akan dibuat di situ. Sebenarnya sekarang udah nggak ada lagi main manual. Kalian keliling kemanapun, Paskes mau rumah sakit, sekarang udah nggak manual lagi sebenarnya. Hanya saja pengaplikasiannya di lapangan itu yang masih tetap pakai kayak gini. Tapi nanti setelah udah selesai, nanti bakal dipindahin lagi ke sana gitu. Karena kan ada beberapa orang yang kerja tuh masih susah nih kan, sambil ngetik, sambil layani pasien. Kayak saya pribadi juga sebenarnya saya lebih nyaman tanya sambil nulis gitu, tapi kan diwajibkan harus digital gitu. Nah itu, jadi pengaktifkannya pun sebenarnya ada menunya di situ, di aplikasi itu. Selanjutnya Bu, kalau nama-nama dokter yang bertugas di klinik ini bagian rekam medisnya ada? Nama-namanya? Iya, maksudnya yang bertugas di rekam medis ya, bagian rekam medisnya di klinik ini. Hah? Mana sih rekam medis, mana ada nama mana ada dokternya yang bertugas di situ? Maksudnya ini gimana sih? Nama petugasnya gitu. Enggak nama dokter, iya, maksudnya nama petugasnya yang di bagian rekam medisnya di klinik ini. Apa ya? Aku nggak tahu ya, ada atau enggak? atau Ini admin, kayaknya di admin lah. oh jadi Admin lah kayaknya yang merangkap sebagai rekam medis. Kayaknya di Paskes tingkat apapun jarang nggak ada khusus pegawai rekam medis. Biasanya mereka merangkap, admin biasanya itu merangkap. Kalau nggak yang lebih parah, di dana perawatnya merangkap jadi admin, merangkap jadi pegawai rekam medis, merangkap jadi semuanya. Ada lagi? kalau perawatan yang ada di klinik ini tuh apa aja? Contohnya kan mau yang kayak mana? Perawatan apa? Perawatan gigi? Oh di sini juga ada. Nggak ada. Oh. Di sini perawatan dokter umum aja. Oh, berarti yang tadi yang cuman mengelola rekam medis itu cuma satu orang aja Bu, yang tadi adminnya itu aja. Ada 2 orang. Kalau adminnya di sini dulu, lengkap aja dia sebagai Namanya Bu, boleh kan? Baby. Olah. Feby dan Kak Feby. Apa Bu? Anggota Ita. Hah? Anggota Ita.
Terus Bu, kalau jumlah data yang sampai sekarang ini di jumlah data rekam medis sampai sekarang di klinik ini tuh udah berapa ya? Itu saya nggak tahu. Oh iya. Oh, sebentar Bu, nama Ibu mau yang kami wawancari Dokter Sariana. Untuk klinik ini sendiri itu ada websitenya nggak Bu? Website. Email sih yang ada. Website nggak ada. Nggak ada lagi. Ada itu aja sih yang kami mau tanyakan. Oke. Udah kan? Makasih ya Bu. Iya, sama-sama.
mau nanya aduh, aku nggak nanya bang berapa ya? 2000, aku lupa 2001 atau 2000 berapa? Tapi nanti kita tanya nih, iya, aku lupa. Kayaknya 2001 kalau nggak salah. Ya, 2001 atau 2000 gitu. Baik, selanjutnya bagaimana pengisian form pasien di rumah sakit ini? Medis, tanggal lahir, umur, alamat, nama dokternya, terus itu sih yang paling utama ya, yang data yang memang harus dilengkapi, tanggal dia berobat, tanggal dia masuk, kalau dia rawat jalan, tanggal berobatnya, kalau dia rawat inap, tanggal berapa ke tanggal berapa dia sampai ini, sampai dirawat inapnya. Terus selain itu apalagi? Misalnya pengisiannya itu sih yang utamanya. Kalau yang lainnya itu ya, kalau untuk yang berkaitan dengan medis, riwayat medisnya, riwayat pengobatannya, apakah dia ada terdahulu, riwayat ininya, penyakit terdahulunya, keluhannya, pengobatannya apa aja, terapinya apa aja, tindakannya apa aja, terus obat-obatannya apa aja. Itu sih yang wajib memang harus ada di pengisian ini, formulir pramedis. Peralihan ke elektronik pramedis namanya. Tadinya memang manual, ini kita lagi peralihan, jadi bisa dibilang masih setengah-setengah sih, 50-50. Setengah di ini, setengah ini, tapi bakalan kayaknya di bulan depan atau ini mungkin kemungkinan kita rampung dengan 100% menggunakan rekam medis. Rawat jalan kita sudah rekam medis, rawat inapnya masih peralihan, jadi masih ada setengah-setengah lah. Masih ada yang medis, masih ada yang ini. Kalau begitu kan Kak, berarti sebelumnya ini masih manual ya Kak? Iya, ini kayaknya seharusnya masih manual, masih ada manual sebagian. Jadi saat manual ini pengklasifikasian datanya itu biar dicari kemarin tuh sistemnya bagaimana? Untuk kayak jadinya manual kan, kalau klasifikasi. Jadi kita belum bisa tarik data sebelumnya. Nah, jadi kita masih berdasarkan dengan status fisik sih sebenarnya. Status fisik dan kebetulan kita itu di scan ininya, pemindahan apa sih namanya ya, pemindahan data secara elektronik namanya elektronik, tapi kita harus print lagi karena kan memang kita masih belum bisa tarik data seutuhnya, itu tadi masih manual, jadi kita medianya masih scan, masih istilahnya masih di scan lagi penyimpanannya. Jadi ada fisik juga datanya, jadi kita ada simpan di digital, media digital ya, dipindahkan ke itu, kayak di scan gitu. Ada lagi? Ketika mengelola rekam medis ini, apa yang sulit jadi pengelolaan dari rekam medis? Sulitnya itu satu, jadi di penyimpanannya ini sebenarnya tidak sebenarnya harusnya ada standar yang mungkin kalian tahu kan, ada standarnya yang dia harus diurutkan dari nomor rekam medisnya. Ada dua kan, sentralisasi atau desentralisasi. Nah, kita ini masih penyimpanan apa? Siska desentralisasi. Jadi rawat jalan, rawat inapnya masih terpisah. Itulah, pernah berobat di sini. Nah, kita mencari data yang kembali. Gak jumpa misalnya nih. Apa buat lagi atau gimana? Kalau riwayat mungkin di sistem masih ada. Cuman kalau berkasnya itu ya itu makanya nah kalau misalnya dia di tahun-tahun tertentu kita mulai itu yang sudah mulai digital pemindahan data itu di tahun 2014. Nah, kalau di bawah 2014 itu kita udah bingung mau carinya kemana gitu. Nah, tapi kebetulan memang kita sudah baru pemusnahan. Jadi kan kalau sudah pemusnahan itu ya otomatis sudah tidak bisa lagi datanya untuk diminta karena kan sudah pemusnahan, kan sudah 10 tahun sesuai dengan Permenkes. Itu yang susahnya ya itu gitu. Jadi mencarinya
Kalau dia masih 2014, kita kan itu tadi sudah pemindahan sistem ke digital gitu. Kita sudah mulai scan. Tapi tahun 2014, sorry, 2018. Gimana masalah? Cara pemusnahannya itu bagaimana? Kita dibakar. Dibakar. Pemusnahannya dibakar ya. Karena kan jumlahnya banyak, mungkin kita mesin pencacah itu kita nggak punya, jadi kita dibakar. Nih Kak, kalau misalnya ada pasien nih dirujuk ke rumah sakit lain nih, bagaimana tuh masalah rekam medisnya Kak? Ya kita ada namanya formulir, transfer pasien antar rumah sakit. Kita ada mengajukan formulir itu, dan otomatis kan perawat kita ada yang mendampingi kan, perawat dan atau dokter yang mendampingi untuk merujuk ke sana. Dan juga sekarang sudah pakai sistem, misalnya kita mau merujuk itu ada sistem dari Kemenkes itu namanya Sisrut yang harus kita diisi dari kita. Memang kita mau merujuk, setelah kita konfirmasi dengan PIC-nya, kita wajib ngisi Sisrut itu dan wajib diisi secara lengkap riwayatnya. Kita itu penyimpanannya jadi tidak lagi diurut dengan nomor rekam medis, tapi kita mengurutkannya berdasarkan bulan. Karena misalnya nanti untuk memudahkan kerja di sini juga, misalnya ada pasien yang mau cari misalnya dan riwayatnya misalnya setengah segini nih gitu, misalnya dokter ada yang ini, itu memudahkan kita tinggal lihat riwayatnya tanggal berapa, bulan berapa. Kalau dari rekam medis itu udah agak susah, karena dari awal saya bilang dasarnya itu dari terdahulu itu sudah tidak sesuai dengan standar gitu sih. Jadi penyimpanannya itu pasiennya gitu, nggak banyak. Dia paling itu asesmen rawat jalannya, asesmen dokternya, asesmen catatan perawatnya, sama resume medisnya, dan juga penunjang-penunjangnya. Cuman itu yang lebih banyak itu ya rawat inap. Kak, kalau misalnya contoh form datanya itu ada nggak yang belum diisi? Untuk kayaknya kita nggak bisa kayaknya ngasihnya, karena itu kan rahasia ya. Sebelum diisi ada formnya aja gitu. Iya sih, nggak bisa sebenarnya, itu nggak bisa keluar ya. Iya. Ada yang bertanya? Yang mau ditanya ada lagi? Iya.